shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan karunia kita telah dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini, yang mana nantinya kita akan mendengarkan tausiah akan disampaikan oleh al-ustaz kita. Salam dan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhir zaman kita mendapat syafaat daripada beliau. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Masjid Al-Muhsinin yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji baginya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sore ini kembali kita dipertemukannya, bertemu biidznillah, karena izin Allah, melanjutkan perbincangan kita pada pertemuan terdahulu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat kepada beliau. Sebanyak cinta, seberat cinta ibu-ibu kepada beliau, sebanyak itulah salawat ibu-ibu atas beliau. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang mendapatkan tempat utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah mereka yang banyak bersolawat atasku. Tanya diri masing-masing, jawab sorang-sorang, apakah aku orangnya? Maka diri ini pasti tahu jawabannya. Tidak. Berusahalah untuk menembuskan 1000 sholawat setiap hari. Jangan ibu bilang tidak bisa. Bisa 1000 bukan banyak. Sambil masak bisa. Jalan pagi bisa. Jalan sore sambil balik pun bisa. Sambil jalan-jalan menuju Sungai Hijau bisa. Pulau Cinta di jalan bisa. Selama di Pulau Cinta pun bisa. Ke Asia Heritage dari Tangkerang ke Rumbai sana ke Palas bisa. Apalagi ke Mandeh. Lebih bisa lagi, banyak tuh, bisa 10.000 sholawat. Ngantuk-ngantuk tertidur sedang sholawat, maka tidur kita pun dinilai sedang bersolawat. Baik ibu-ibu semua yang saya muliakan, ini pertemuan terakhir kita dalam bab mariyud, bab sakit. Semoga kajian terdahulu masuk ke hati, tersimpan di pikiran, dan diamalkan agar semua kita tetap sehat.
Ini saya tengok tadi batas pelajarannya, saya tulis ini sudah ada yang lupa. Ibu-ibu yang saya muliakan, semua orang ingin sehat, bahkan yang sakit pun ingin cepat sehat. Betapa berharganya nikmat sehat itu terasa ketika kita sakit. Kadang baru sakit 3 hari, mengeluhnya sudah seperti orang sakit 3 bulan. Padahal Nabi Ayub sakit 18 tahun. Ya sudah ada tuh. Apa keluhan awak? Udah ada jawabannya disiapkan Allah. Saya miskin Pak Ustaz. Nabi Isa miskin. Dia buku kayu, barek mana jadi orang kayu kok Pak Ustaz? Nabi Sulaiman kayu juga. Nggak tanggung-tanggung kayunya datang. Ambo ko lestan, ambo ko paling rancak di Tanggerang ko. Karena ujian jadi orang rancak ko Pak Ustaz. Bunda Aisyah rancak. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi semua orang menginginkan sehat dan tidak suka sakit, walaupun sesungguhnya yang ia lakukan justru memancing, membuka pintu untuk dirinya jatuh sakit. Yang mesti kita lakukan saat sakit adalah merenung, agar ketika sehat nanti sakit itu jadi pelajaran berharga. Merenung diri, salah ambo apa ya Allah? Kalau ada salah, maafkan ambo. Tunjukkan ambo jalan yang benar. Beritahu mana jalan yang betul, supaya aku tak salah jalan. Selama ini sakit tidak kita jadikan pelajaran. Sakit berobat, sehat diulangi balik. Perangai itu tidak berobat. Mestinya setelah sakit kita lebih baik perangai, lebih baik sikap. Nah, ibu-ibu semua yang saya muliakan, yang sudah kita bahas kemarin, mengapa kita sakit? Ini renungan secara agama ya. Kalau kita undang dokter lain lagi jawabannya ketika kita bertanya mengapa kita sakit. Ini dalam sudut pandang agama. Yang pertama kemarin mungkin sakit kita karena pelit. Jadi kalau sakit, apa gua pelit ya? Rasanya enggak deh. Nah, berarti enggak di situ. Nomor berikut. Oh iya, ambo saya pilih. Petang kawan minjam biti, ada biti itu ada. Katombo ada. Salam biti kau lah, bara banyak 20 juta. Dia tahu kita banyak duit, makanya dia minjam. Iko minjam yo, tolong catat, ingatkan beko. Oke, ambo ingatkan, tapi kau jangan berang diingatkan. Jangan gara-gara piti kalau rusak persahabatan awak. Kadang-kadang sahabat kita tuh pun terbatas kemampuannya Bu, tapi karena dia menghargai persahabatan dibantunya ya Bu. Tapi tolong hargai persahabatan itu. Hormati persahabatan itu.
Janji 3 bulan ya 3 bulan. Kalau nggak bisa penuh ya diangsur cepat, minta maaf, datangi dia. Aku minta maaf ya Mer, aku kan janji 3 bulan nih, udah 3 bulan nih aku bisa angsur separuh dulu. Soalnya ruko yang dibuka kemarin masih mandek-mandek gitu Mer. Kok si Mary si Rini. Nah itu baru berkawan. Oke nggak apa-apa. Mana yang setengahnya tuh? Aku transfer ya. Transfer. Tahu dia tuh nomor rekening karena berkawan. Kalau berkawan tuh udah tahu nomor rekening yang disimpannya. Kalau bukan karena pelit, mungkin karena yang kedua. Apa itu? Faktor umur. Jadi buat nenek-nenek kalau sakit itu mah biasa nek. Orang udah tua juga. Makanya orang tua aktivitasnya kan berkurang. Otomatis saja tuh kekuatannya berkurang. Nah, ibu-ibu yang tua, nenek-nenek nih, kalau sakit, mungkin sakit nenek memang karena faktor umur. Makanya dijaga betul kesehatan. Banyak minum air putih hangat. Bangun cepat, mandi sebelum subuh. Dingin Pak Ustadz, dingin sehat tuh. Kayaknya lama-lama nanti lentur kulitnya. Udah lentur tambah lentur. Dingin berendam pula nenek. Nah, semua kita tuh kalau panjang umur jadi nenek-nenek. Ah, tuh. Itu makanya itu sakit tua namanya. Apa kabar Mak? Ya mau dekor lah, sehat-sehat orang tua. Betul gitu jawabannya Bu? Iya, tahu enggak Ibu sehat-sehat orang tua tuh gimana? Jam ini sehat, sejam ke depan ada sakit pula. Yang inilah senut-senut. Yang ini mendenyut, yang ini ngilu. Sehat-sehat orang tua. Tanyalah nenek, mana nenek? Ya kan Nek? Nah, tuan, nenek sendiri bilang, yo, sehat Nek, sehat Ustaz, sehat orang tua, ada ujungnya. Bulan lalu nenek itu tidak datang, bulan ini datang. Mana Nek? Mana neneknya? Bulan lalu tidak datang, bulan ini datang. Orang tua. Nah, yang terakhir kemarin kita bahas mengapa sakit hati bermasalah. Hatinya bermasalah. Kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza solahat solahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia elok, elok semuanya. Kalau dia rusak, rusak segalanya. Ketahuilah bahwa yang segumpal itu namanya hati. Hatinya bermasalah. Marah. Rasul melarang marah. Ada seorang laki-laki minta nasihat, Rasul menasihatinya sederhana saja, jangan marah, jangan berang, ojo nesu, ulang manyolok, jangan bongi-bongi. Itu dulu tuh Rasul ngomong. Sekarang sudah dibuktikan itu oleh ilmu pengetahuan. Orang kalau marah, jantungnya, nah, dada, nah, tensi, nah, banyak kenanya. Tidak usahlah dibahas lebih panjang lagi, banyak kenanya. Makanya jangan marah.
Apalagi masalah hati itu SMS, hasad. Susah melihat orang senang, senang kalau melihat orang susah. Hasad itu. Ada saudaranya dapat nikmat, dia nggak senang. Dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Lebih parah lagi, dia ingin nikmat itu hilang dan ke dia. Nah, itu hasad yang lebih parah lagi. Rezeki sudah diatur, jadi nggak usah ngiri sama rezeki orang. Ada saudara kita, teman kita dulu sekelas, bunga tak ampun, miskinnya pun minta ampun. Sekarang kaya raya dia, udah garisnya, maka tersenyumlah. Semua sudah digariskan. Ada orang peras keringat banting tulang, banting orang juga susah juga hidupnya. Ada orang yang digariskan lahir dari keluarga Sultan Andara. Kalau kita Sultan Tangerang Selatan. Orang tuanya udah kaya, dapet sanang jadinya, nggak taunya susah tuh dok. Sakit dokter ke rumah, spesialis tuh, dijemput sama sopir. Senang lah dokter tuh jemput. Macet jalan, dicek lewat satelit, ke helikopter jemput dokter. Wah, di atas rumahnya helikopter. Masa dokter naik ke atas. Udah garisnya begitu, senang dari lahir sampai mati senang. Ada orang senang di awal, di ujung susah, semua udah diatur. Kalau kau tak tahu di mana rezekimu berada, maka rezekimu tahu di mana kau berada. Tugas kita berusaha, dan dalam usaha tetap dengan cara yang benar, sumbernya yang benar, peruntukannya juga yang benar, baru barokah dia. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, kita sambung. Nah, ini sambungannya lagi. Mengapa kita sakit? Mungkin banyak mengkonsumsi yang haram. Yang haram itu mancing penyakit, memicu timbulnya penyakit. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai semua manusia, makan apa saja yang ada di bumi, makan silahkan, semuanya boleh, asalkan dia halal dan thayyib. Halal dia dan thayyib, bermanfaat, tidak merusak bagi tubuh. Yang tidak bermanfaat, yang akan merusak tubuh, jangan, walaupun dia halal. Meja ini halal, Bu. Meja ini halal nggak? Halal, tapi nggak thayyib buat dikunyah. Buat jadiin snack nggak thayyib, nggak asik. Kalau perkara itu dilarang oleh Allah, tinggalkan. Maka baik yang kita dapat. Kalau perkara itu dilarang oleh Allah lalu kita bikin juga, kita langgar, maka buruk yang kita peroleh. Yang akan merusak, jauhi.
Kita sudah terlanjur tua, buat anak dan menantu, kasih tahu. Ada tetangga ibu dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini. Tapi tidak jamaah sini, jamaah masjid tetangga sini. Anaknya bekerja di urusan duit. Nah, biasanya itu tiap tahun ada bagi-bagi duit. Ada proyek yang nggak selesai, dikasih duit nggak selesai, duitnya kan ditarik. Bagi-bagi duit. Yang dapat paling gede siapa, Bu? Itu yang paling tinggi jabatannya, betul? Betul, Bu? Tuh, bagian semua. Dan dia menolak. Cuma kalau menolak, pasti kawan-kawannya bilang, sok gayang mak, sok alimang mak. Diterimanya juga, tapi disampaikannya kepada mamanya. Ma, ini uang panas. Tolong tanyakan Ustadz Ivan, bagusnya diapakan nih? Uang panas maksudnya apa sayang? Kata mamanya. Ini orang di kantor bagi-bagi duit. Kalau nggak aku terima pasti ngutuk-ngutuk orang. Duit apa nih? Nah, itulah duit yang dibilang. Saya bilang ke ibu itu, beruntunglah ibu punya anak seperti itu. Waspada dia, hati-hati dia dengan sumber harta. Mau diapakan nih Pak Ustadz? Udah buat kepentingan umum. Ada enggak parit-parit rusak, jalan berlobang-berlobang, beli semen gitu. Itu kepentingan umum. Jangan sampai menjadi darah dan daging. Ada kawan tua dari saya, kawan masa-masa kecil dulu. Dia bandar togel. Togel tahu Bu, togel? Judi togel tuh. Dulu nih ya, dulu udah lama nih. Nah, itulah yang dari judi dikasih tahunya sama istrinya. Dek, ini uang panas. Jangan gunakan untuk dimakan. Tapi dipakai, itu salahnya. Salah juga. Beli pakaian kan pakaiannya dari yang haram. Kalau yang dimakan yang haram, yang dipakai yang haram, berdoa pun sambil berair mata darah nggak diterima. Cuma itu pula dia. Jangan kau belikan ke makanan, karena kalau dimakan dia jadi darah dan daging. Itu pula pesannya sama istrinya. Udah lama tuh. Nah, kita begitu dikasih duit banyak, harusnya kan bertanya, ini duit dari mana Bang? Ini tahu terima aja. Duit dari mana nih? Duit apa lagi nih? Kemarin baru Abang kasih duit, ini duit lagi. Kalau nggak jelas-jelas jangan dikasih Bang. Bahaya nanti nih, aku makan, anak Abang makan, ternyata duit haram. Aku jadi istri durhaka, anak Abang jadi anak durhaka gara-gara ini. Banyak kan yang begitu? Bangunnya rumah dengan uang haram. Bangun rumah dengan uang haram. Tapi aku kan sudah tobat Pak Ustadz. Loh, bangunannya masih ada, tobat apaan ayo? Kok kareh kaji kok Pak Ustadz? Nggak kareh lah itu, sabana kareh kok. Nggak mau main-main, kok urusan akhirat. Saya punya teman orang tua, atu-atu tapi udah meninggal. Sepekan sebelum dia meninggal saya ditelepon.
oleh garim musola sebelah rumahnya. Ustaz, apa? Pak Haji nyuruh ke rumah. Datanglah saya. Ruang tamunya panjang, saya duduk dekat pintu. Dia pun keluar. Dipanggil saya, dia keluar bersama istri. Kayak kursi roda. Ustaz, Siko dua. Nah, dekat saya ke beliau. Ceritalah dia masa lalunya. Bahwa dia dulu orang Baga, penguasa pelabuhan. Dekat pelabuhan ada pasar. Kalau lewat pasar semua orang pasti ngasih cabai, ngasih sayur, ngasih ikan, ngasih beras. Tahu ibu kenapa mereka ngasih? Karena takut, beraman, nggak diganggu. Banyak piti ambo Ustaz. Ambo bangun rumah. Tapi itulah kuasa Allah. Ambo dapat hidayah, ambo sadar. Ambo bakar rumah. Ambo panggil bini ambo. Nanko kata saya. Ndak, iko nak ketigo kata. Lalu ninggalah. Ambo panggil, apa dah? Kata istrinya. Iko rumah dulu udah bangun jopiti panen. Kau tahu kan? Jadi kau udah bakar rumah kau. Kata istrinya, terserah udah, mau ikut saja, nyoba bakar. Daripada bisu dibakar di Allah, cak kini wak bakar, wak bangun, wak mulai sahur dari awal. Mau bakar Ustaz, mau bangun dari awal. Usaha bisnisnya naik terus, sampai dia meninggal dan meninggalkan usaha yang banyak. Baik itu orang taubat tuh, sabana taubat tuh yang taubatan nasuha tuh. Hati-hati dengan konsumsi yang haram. Gara-gara yang haram sedikit itu kita sakit. Ibu-ibu semua yang saya muliakan. Yang berikut, mengapa kita sakit? Mungkin sakit kita karena mengkonsumsi sesuatu berlebihan. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena dia sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan itu tak elok. Karena berlebih-lebihan sehingga zat yang masuk ke tubuh ini melebihi kebutuhan. Ya, kalau tubuh ini masih bisa membuangnya dengan baik lewat ginjal ke pipis, lewat empedu ke BAB. Kalau enggak, meninggalkan bibit-bibit sumber-sumber penyakit. Terlalu banyak makan yang manis-manis. Bu, sambunglah Bu. Kelewat banyak atau melampaui batas. Yang manis-manis, diabetes, sakit gula. Terlalu banyak yang asin-asin, ada tensi pula.
Terlalu banyak yang asam-asam, nah, betul. Terlalu banyak yang pedas-pedas, diare mencret. Makanya orang diare itu stop dulu dia makan pedas. Mangani kok agak pucet, sehari-hari gua ni mencret. Coba lah ke dokter, anda minum UBN terus stop. Tuh, ya istirahat ini makan dulu agak 3 hari kok. 3 hari lo nya. Hari kampe pandai lo balik. Celele. Di mana pecelele paling padeh di Tangerang Selatan situ langganannya. Kalau pade-pade nangguang ndak. Ini ndak lado setan dah, lado iblis. Induanya langsung lado setan masih dipunya ibu tuh. Ada ibu-ibu tuh 1 gigit goreng tahu atau bakwan, 1 cabenya. Ada kan? Ada. Saya punya abang gitu juga tuh, 1 gigit 1 cabai. Emak saya bilang, enak aja dia. Awak 1 cabai itu bisa agak-agak 7 kali gigitnya. Apalagi cabainya gendut. Makin kecil-kecil gigitnya, bijinya besar-besar. Bisa pula enggak pedas, lidahnya kebal. Itu kalau pas cabai mahal, nah, kasihan dia. Orang yang suka cabai itu. Makanya dia nanam cabai kutu itu, cabai rawit itu. Habis yang di depan rumahnya sebelah lagi. Tak minta lado kutu kalau ambil lah nih, tak jual orang makan tuh, nih besoknya. Habis itu sampai si Erna lah. Erna agak jauh rumahnya, sampai Erna loh. Nah, di video callnya dulu, aduh lado kutu di muka rumah tuh ini, coba tengok video kan lo. Aku nih, ayo. Yang sirah-sirah tuh tolong panen lo. Ini jabik gini. Udah habis di sini semua kawan-kawannya ya. Tangkerang Utara lagi. Tangkerang ini banyak kawannya. Berlebih-lebihan, maka jangan berlebih-lebihan. Nggak elok. Ibu berdandan lebih berlebih-lebihan, nah cobalah. Nggak bantu ibu le dong. Lah bantu yang di sirkus-sirkus doang. Siko lebih wah, tabah setabah-tabahnya. Apa di sirkus itu Pak Ustad? Badut. Wes koyok badut. Berlebih-lebihan, biasa-biasa aja lah. Kan ada suami tidak suka istrinya banyak-banyak dandan, biasa aja. Yang asli aja lah kau katanya. Nanti abang bilang tidak cantik. Siapa bilang kau tidak cantik? Banyak ini perempuan kau lah paling cantik. Walaupun sebenarnya tidak. Nah, kau lah paling cantik, kau lah abang pilih. Karena ada yang lain, mak kau pilihan abang. Banyak berjuta perempuan di dunia ini, hanya kau pilihan abang. Sebanyak itu bintang di langit. Cuma bintang timur, bintang kejora yang sampai pagi. Kau lah tuh. Pandai merayu, makanya dapat dia. Kena ibu itu rayuan bapak. Kelepek-kelepek ibu. Nah, ibu-ibu semua yang saya muliakan. Dan terakhir, mengapa kita sakit? Mungkin itu doa dari orang-orang yang kita aniaya. Hati-hati dengan doa orang-orang yang teraniaya. Thalathu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang diijabah. La syakka alaih. Tidak diragukan. Nah, satu dari yang 3 itu adalah da'watul mazlum. Doa dari orang yang teraniaya, yang dianiaya.
Kata Rasul lagi, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian dengan doa orang-orang yang teraniaya. Itu nasihat Rasul ketika menugaskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Hati-hati Mu'adz, jangan maniai orang. Nasihat pimpinan tertinggi kepada calon pemimpin di daerah. Pemimpin tertinggi belum buat aniayo, sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Kalau kamu buat proyek, pikirkan panjang-panjang dulu, jangan menyusahkan. Alun selesai lah bongkar pulau, ganti pulau PT-nya. Hujan hari, alanya banjir. Lamanggali lo tadi itu nampak. Bongkar lo balik, lubang lo balik, air lo balik. Saya penyambung lidah aja. Nah masyarakat curhat juga. Lapornya ke Ustadz lucu pula. Langsung ke yang bersangkutan lapor. Ittaqi da'watal mazlum, kata Rasul. Hati-hati dengan doa orang teraniaya. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguh antara dia dan Allah tidak ada hijab, tidak ada dinding. Kalau orang teraniaya berdoa, makbul. Warisan bagi cepat. Jangan ditunda-tunda membaginya. Udah ada gaya itu nanti ke nanti. Surat-surat semawak nggak amanah namanya. Dia memang tidak berkata-kata di mulut, tapi hatinya berbisik. Hatinya ngomong, Allah dengar itu. Makanya, cobalah orang yang makan warisan tuh. Kalau ndak mati buruk, mati busuk. Nah, ini tak pernah juga saya sampaikan. Kalau ndak mati buruk, mati busuk. Ibu terjemahkanlah sendiri, mati buruk itu seperti apa, mati busuk itu seperti apa. Pahamlah ibu-ibu maksud saya. Mati buruk, kalau enggak mati buruk, mati busuk. Sebelum matinya tuh busuk. Buang sampah seenaknya. Aku enggak menganiaya Pak Ustadz. Iduang orang taniayo, matu orang taniayo. Orang lewat situ kan enggak enak pemandangannya. Beberapa hari lalu jalan pagi lah saya sama istri. Ada sedikit tanah di tanam orang tuh sawit. Dah tempat sampah pula dibuat masyarakat. Kecil cuma tanah sebesar ini lah depan. Di situ pula orang buang sampah. Memang pede aja tuh. Masyarakat yang dekat situ ikut pula buang. Bahkan ada yang membuat tulisan. Masih ingat saya tuh, ada saya share di Facebook. Hanya anak anjing yang boleh buang sampah di sini. Rupanya anak anjing, yang buang situ tuh induk anjing ya jo apa anjing. Yang membuang situ tuh. Mengutuk orang, itu tanah dia, ngutuk dia. Ada lagi dulu, untung orang berubah. Jangan salahkan kami bagi yang buang sampah di sini, kami tembak dengan senapan angin katanya. Itu tulisnya situ di Panam. Nggak ada lagi buang. Ada yang parah lagi, masih di Panam juga. Dilarang buang sampah di sini. Di bacaan itu memang tidak dibuangnya, tapi di sebelahnya.
Dilarang buang sampah di sini. Di sini itu memang enggak sebelahnya. Depan spanduk itu. Enggak ke situ. Udah ada foto Pak RW situ. Di spanduk itu. Pilih aja orang. Nah, hati-hati menganiaya orang. Kalau kan membangun-bangun, minta maaf ke tetangga. Kalau terganggu, kita datang cepat. Memulai nih, Bu, Kak, Dek. Besok rencana kami mulai bangun nih. Kalau berbunyi-bunyi lah tukang nokok-nokok. Mohon maaf. Kalau terserak pula pasir sikit ke sebelah, mohon maaf. Tapi kalau ndak sudi nanti kasih tahu biar kami bersihkan. Apalagi nempel dinding. Tanah sekarang ndak macam tanah orang dulu, nempel ini dari sebelah. Nempel lah di tanah orang kita nempel nih. Pakai tempat dia. Kadang berserak semen tuh. Minta maaf. Kalau tetangga baik pasti silakan ndak apa-apa. Tapi bersihkan lagi. Itu aja. Kami tidur siangnya nanti di rumah kau aja kata. Di rumah satu lagi. Nggak bisa tidur siang orang nokok-nokok. Apalagi ngetam-ngetam kalau ada masih pakai ketam. Nggak bisa tidur. Numpang ke sebelah-belah. Nah, tetangga baik sih kok kau laluan. Kamarnya ada peredam. Ada kamar yang pakai peredam suara. Ada nih yang kamarnya pakai peredam. Jangkrik aja nggak dengar bunyinya ke dalam. Sampai suara azan pun nggak dengar. Pakai peredam kamarnya tuh. Karena banyak duit. Kamarnya nggak bisa dengar apa-apa, Bu. Masuk kamar tuh suara dia sama suaminya aja. Kalau anaknya pencet bel manggil. Pakai TV manggil. Nggak dengar apa-apa. Nah, di rumah Aden juga kalau lalu sampai siap tuh. Kamar pakai peredam semua. Nah, ibu-ibu semua yang saya muliakan. Jadi bagi kita yang sudah terlanjur suka menganiaya, udah stop. Minta maaf kepada orang yang telah kita aniaya itu. Nanti datang penyakit itu payah awak. Dalam bentuk apapun jangan menganiaya orang. Termasuk di WC masjid, di WC umum. Kalau kan BAB bersih-bersih, siram baik-baik, tengok sebelum meninggalkan. Jangan ada yang tersisa yang mengganggu. Lantai tengok. Tadi orang mau itu sebelum nambah Ustaz. Nah, orang tuh sakit juga tuh. Nah, kita kan enggak. Itu saja yang dapat disampaikan. Ada yang dibimbangkan di hati, Bu? Aman? Nah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita sehat-sehat selalu. Nah, kalau kan sakit, ya sakit-sakit lantaran umur aja. Tapi tetap dijaga kesehatan ini. Karena kalau badan kita sehat, kita masih tetap bisa hadir di majelis taklim kita ini. Majelis ilmu ini majelis yang dicari-cari malaikat. Ada malaikat khusus ditugaskan mencari majelis ilmu begini. Ketemu majelis ilmu, malaikat bersusun sampai ke langit. Kita aja yang nggak lihat. Malaikat itu mendoakan orang di majelis. Doanya apa? Ya Allah, ampuni mereka. Nah, kita lah tuh. Yang tidak datang tidak dapat doa malaikat. Kalau malaikat yang berdoa, mana ada dinding yang menghalangi? Mana ada hijab yang menahan? Ya Allah, angkat derajat mereka. Kita juga lah tuh. Dimuliakan orang yang datang ke majelis ilmu. Ya Allah, masukkan mereka ke surga. Awak juga lah tuh. Maka tetaplah kompak, saling mengingatkan. Pas di hari wirid ingatkan di grup Japri. Nah, kita sudah mengingatkan, kita dapat pahala. Kawan kita datang, kita dapat lagi pahala. Hadza wallahu taala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutuplah majlis dengan doa ini kata Rasul, maka dosa kalian selama dalam majlis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.